Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Istijabah Nur Hidayah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya, yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu ruang untuk berkolaborasi sesama calon guru penggerak dalam mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah dalam upaya menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang akan dibahas bersama instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik murid dengan cara yang sesuai dengan alam dan zamannya, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Yang keempat, budi pekerti. Pendidikan berupaya membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Budi pekerti atau karakter yang baik adalah kunci keharmonisan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak. Yang kelima, tarikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan harus dilaksanakan secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan setiap anak seperti kertas yang sudah terisi dengan tulisan, namun masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Dan yang terakhir, pendidik ibarat petani atau tukang kebun kehidupan. Guru dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan murid diibaratkan benih-benih yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Jika benih ditempatkan di tanah subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, serta perawatan dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baik, meskipun benih awalnya kurang baik. Begitu pula dalam hal pendidikan pada anak.
Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Dan saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid, sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya seharusnya juga memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya juga perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dan memperbaiki praktik pembelajaran tersebut dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid demi terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Guru dan murid merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Istijabah Nur Hidayah mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.